Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa semua orang akan bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Nah, saya perjelas lagi. Kalau kita kerja, jelas kita akan mendapatkan uang atau penghasilan. Dan setelah itu, baru kita bisa membeli impian. Misalnya mau membeli HP, BB, laptop, bahkan motor, atau mobil. Dan mungkin lebih besar lagi, rumah buat tempat tinggal kita. Jelas, semua itu harus didukung dengan uang. Dan untuk mendapatkannya, kita harus kerja. Nah, alasan yang sederhana saja, mengapa saya mengikuti usaha ini? Tidak bisa dipungkiri, semua orang pernah mengalami sakit dan mungkin bisa akan sakit lagi. Sebagai contoh misalnya, Anda sakit flu dan tidak bisa masuk kerja. Kira-kira Anda mendapatkan penghasilan atau tidak? Jelas, Anda tidak akan mendapatkan penghasilan atau uang karena Anda tidak masuk kerja. Begitu juga impian akan sirna, karena Anda mungkin belum punya penghasilan yang cukup untuk membeli impian. Berbeda misalnya Anda bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Jelas, ketika Anda sakit atau tidak masuk kerja, Anda akan tetap mendapatkan uang, penghasilan, dan tunjangan, bahkan pensiun. Apa yang terjadi ketika Anda bekerja bukan sebagai pegawai negeri sipil? Siapakah yang akan memberi tunjangan atau pensiunan untuk Anda? Usaha kita juga bisa menjadi tunjangan atau pensiunan masa depan kita. Saya perjelas, Anda kerja, Anda akan mendapatkan aset teman-teman tim Anda. Kemudian Anda mendapatkan uang atau penghasilan, lalu Anda bisa membeli impian. Misalnya, Anda sakit dan tidak bisa bekerja. Kira-kira aset Anda masih bisa jalan atau tidak? Jelas, masih bisa jalan karena aset Anda adalah teman-teman satu tim Anda dan Anda tetap mendapatkan uang atau penghasilan meskipun Anda sedang tidak bisa kerja dan Anda juga tetap bisa membeli impian. Enak kan? Dari dua pilihan ini, Anda yang menentukan mau dapat pensiun meski kita kerja bukan sebagai pegawai negeri sipil atau kerja seperti biasa, tidak ada tambahan income untuk hari depan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang agen dan counter. Nah, setahu Anda, apakah definisi atau perbedaan atau hubungan antara agen dan counter? Ya, benar. Agen adalah distributor yang menyuplai produknya ke counter-counter. Di sini terlihat jelas bahwa agen di atas counter-counter bisa dipastikan keuntungan agen jelas lebih besar daripada counter. Sebuah agen memiliki potensi penghasilan 2-3 juta per minggu. Agen mendapatkan keuntungan penghasilan besar, tetapi untuk menjadi agen juga harus memiliki modal yang cukup besar, minimal 14 juta rupiah. Seandainya Anda memiliki sisa dana 14 juta rupiah dan Anda investasikan sebagai agen, di mana Anda akan mendapatkan keuntungan 2-3 juta per minggu. Kira-kira, apakah Anda mengabaikan peluang sebagai agen? Pasti Anda akan mengambil kesempatan peluang usaha ini sebagai agen. Tetapi yang jadi pertanyaan, sudah adakah modal sebesar 14 juta rupiah? Untuk membuat sebuah usaha, semua sama. Pertama, yang kita rencanakan adalah modal. Di sini, kita ada sebuah PT, Duta Network Indonesia, yang beralamat di Solo Paragon, lantai M106, Jalan Dr. Sutomo, Solo, Jawa Tengah, Indonesia. PT Duta Network Indonesia sudah berbadan hukum, artinya sudah memiliki semua izin usaha atau legalitas, yaitu NPWP, SIUP, TDP, SK Menteri, dan bahkan sudah memiliki sertifikat halal dari MUI. PT Duta Network Indonesia juga sudah kerjasama dengan 14 provider Indonesia. 14 provider itu apa? Nanti akan saya jelaskan. PT Duta Network Indonesia juga sudah co-branding dengan Bank Mandiri Syariah. Jadi, jangan khawatir, PT Duta Network Indonesia sudah dipastikan legal dan halal. Nah, PT Duta Network Indonesia memberikan keringanan modal hanya dengan Rp185.000 dibayar sekali, berlaku untuk selamanya. Anda nanti dapat memiliki hak usaha sebagai agen. Dan yang namanya agen, Anda juga akan berpotensi mendapatkan keuntungan 2-3 juta per minggu, meskipun hanya dengan modal Rp185.000. Sekarang, dengan potensi keuntungan yang sama, Anda boleh pilih modal 14 juta atau Rp185.000. Jelas, pasti Anda akan mengambil usaha dengan modal yang kecil, tapi keuntungannya besar. Katakanlah di sini, modal tidak ada masalah. Yang kedua, saya akan bicarakan tentang pasar, di mana sebuah usaha memerlukan pasar yang luas dan dibutuhkan banyak orang, tentu dengan harga yang terjangkau. Nah, di sini kita mengambil pasar pulsa. Mengapa kita mengambil pasar pulsa? Tidak diragukan lagi, semua orang membutuhkan pulsa. Bahkan sekarang banyak sekali anak-anak SD yang sudah memiliki HP. Praktis, pasar pulsa tidak ada matinya dan akan semakin luas karena semakin banyak yang menggunakan. Kira-kira 5 tahun mendatang, pulsa masih dibutuhkan tidak? Pasti.
Jadi, usaha ini masih mempunyai cukup banyak peluang untuk berkembang dan akan semakin luas. Yang ketiga, saya nanti akan bicarakan tentang resiko, di mana semua usaha pasti akan ada resiko. Kembali ke pasar pulsa, meskipun usaha ini mengambil pasar pulsa, tetapi saya tidak menganjurkan Anda untuk menjual pulsa. Mengapa? Jual pulsa atau jadi counter untungnya sedikit. Sudah pernahkah Anda jual pulsa? Sekarang saya bocorkan keuntungan yang didapat dari jualan pulsa. Penjual pulsa, kulak atau beli pulsa 5.000 di agen dengan harga rata-rata 4.800 sampai 5.500 rupiah. Sedang harga jual di konsumen rata-rata 5.500 sampai 6.000 rupiah. Keuntungan rata-rata per transaksi hanya 500 rupiah. Nah, misalnya Anda saya anjurkan untuk menjadi counter jualan pulsa dengan untung rata-rata per transaksi hanya 500 rupiah dan masih dipotong biaya SMS. Mau atau tidak? Pasti Anda tidak minat. Misalnya, nomor HP Anda tak aktifkan sebagai agen. Anda akan mendapatkan banyak keuntungan. Pertama, Anda nanti akan mendapatkan kartu member, di mana kartu member bisa Anda gunakan untuk mendapatkan diskon atau potongan harga ketika Anda belanja di DDC Link atau Duta Mart. Sementara ini baru ada di Palur dan dalam waktu dekat akan dibangun di banyak tempat di seluruh Indonesia. Tetapi, keuntungan Anda tidak hanya terletak di kartu member. Yang pertama, saat ini nomor Anda masih bersifat konsumtif atau hanya dapat untuk membeli pulsa. Begitu diaktifkan, nomor Anda menjadi produktif. Artinya, dengan nomor di HP pribadi Anda akan bisa mengirim pulsa atau melakukan transaksi untuk semua operator, baik itu GSM atau CDMA, lebih dari 14 provider dan bisa diwujudkan dalam semua bentuk pulsa. Misalnya, Anda akan mengirim pulsa reguler, pulsa SMS, pulsa paket SMS, pulsa GPRS, bahkan pulsa modem. Semua bisa dilakukan melalui HP pribadi Anda dan dalam waktu dekat akan dikembangkan untuk pengiriman pulsa listrik. Berbeda jika Anda jadi counter, Anda hanya mendapatkan 3 provider dan untuk mendapatkan chip Anda harus terus melakukan registrasi ulang di mana akan terus-menerus mengeluarkan uang. Yang kedua, Anda akan mendapatkan fasilitas multitransaksi. Fasilitas multitransaksi akan menambah keuntungan Anda di mana hanya dengan 1 kali SMS ke server Anda sendiri, Anda dapat melakukan pengiriman pulsa secara bersamaan sampai 20 nomor lebih, beda operator, beda harga. Yang ketiga, berapakah harga pulsa 10.000 di counter? Pasti rata-rata 11.000 rupiah. Lain ketika Anda memiliki hak agen di usaha ini. Misalnya, Anda menjual pulsa 10.000 rupiah dengan harga 5.000 rupiah, kira-kira untung atau rugi? Rugi. Oke, kalau rugi, kita ganti harga saja. Anda menjual pulsa 10.000 dengan harga 1.000 rupiah. Jangan bingung, kalau Anda jadi counter, pasti Anda akan rugi. Yang kita bicarakan di sini, Anda menjadi agen, di mana Anda dapat menjual pulsa 10.000 rupiah dengan harga 5.000 rupiah atau 1.000 rupiah, tetapi mendapatkan keuntungan 100%. Kok bisa? Gampang, ada caranya. Usaha kita di sini adalah usaha bersistem, di mana usaha yang Anda jalankan tidak akan sekali putus. Setelah nomor Anda diaktifkan, Anda juga akan memiliki kantor online dan Anda akan mendapatkan user ID dan password pribadi Anda. Praktis, dimanapun Anda berada, Anda bisa melihat perkembangan dan keuntungan melalui kantor online Anda. Selanjutnya, aktifkan 1 nomor teman Anda A sebagai subagen Anda. Ketika Anda mengaktifkan 1 nomor teman Anda A sebagai subagen Anda akan mendapatkan komisi dari perusahaan namanya bonus sponsor sebesar Rp20.000. Misalnya, Anda mengaktifkan 1 nomor teman Anda lagi B sebagai subagen, Anda akan mendapatkan lagi bonus sponsor Rp20.000. Nah, yang lebih enak di sini, kita tarik garis tengah, akan ada sisi kiri dan kanan. Perkembangan kiri dan kanan secara otomatis akan terpasang. 1 pasang Anda akan mendapatkan komisi yang disebut bonus pasangan sebesar Rp22.500. Sekarang di bawah Anda sudah ada 2 titik perkembangan A dan B teman Anda. 1 titik perkembangan di bawah Anda akan mendapatkan bonus titik Rp1.000. Sedikit pertanyaan, di daftar kontak HP Anda 50 teman ada tidak? Pasti lebih ya? Belum teman sekolah, teman kuliah, teman kerja, teman di jaringan sosial seperti Friendster, Facebook, Twitter, chatting, BBM, dan lain-lain. Pasti banyak sekali. Tidak usah banyak-banyak. Katakanlah dari 50 teman Anda, 2 orang dulu ditawari untuk menjadi mitra usaha sebagai subagen, di mana teman Anda juga akan mendapatkan fasilitas dan keuntungan yang banyak dengan modal sedikit. Kira-kira teman Anda mau atau tidak?
pasti mereka akan mau. Ya sudah, usaha Anda jalan, gampang kan? Nah, misal ternyata ada 3 orang yang mau. Katakanlah ada si C, teman Anda. C, teman Anda ingin menjadi mitra usaha Anda sebagai subagen Anda. Boleh tidak? Penempatan di sini tidak boleh karena kita dibatasi hanya 2 lane, kiri dan kanan. Tetapi tidak dibatasi 2 orang. C nanti akan boleh mendaftar, tetapi letaknya di bawah A. Anda tidak perlu khawatir. Meskipun letaknya di bawah A yang mengaktifkan C Anda melalui kantor online Anda yang akan mendapatkan bonus sponsor Rp20.000. Ada satu titik perkembangan di bawah Anda lagi. Anda mendapatkan lagi bonus titik perkembangan Rp1.000. Yang menarik di sini, A, misalnya teman di tempat tinggal Anda, sedang C, teman di tempat aktivitas Anda. Mereka tidak saling kenal, tetapi A ikut mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000 bagi hasil karena di bawah A ada satu titik perkembangan agar nanti bisa kerjasama satu tim. Adil kan? Nah, perkembangan nanti Anda tidak perlu banyak-banyak mengaktifkan teman. Aktifkan lagi 2 teman di sisi kiri dan 3 teman di sisi kanan. Di sini Anda mengaktifkan lagi 5 subagen. Satu pengaktifan teman Anda mendapatkan bonus sponsor Rp20.000 dikalikan 5. Anda mendapatkan lagi bonus sponsor total Rp100.000. Ada perkembangan baru lagi di sisi kiri dan kanan. Anda mendapatkan lagi 1, 2, 3 pasang. Satu pasang Rp22.500 dikalikan 3 pasang. Anda mendapatkan lagi bonus pasangan Rp67.500 ditambah 5 titik perkembangan kali Rp1.000. Total bonus titik perkembangan adalah Rp5.000. Total keuntungan Anda adalah Rp258.000. Nah, ini sudah balik modal belum? Malah lebih dari balik modal ya. Keuntungan ini akan langsung ditransfer ke rekening Anda. Sudah punya rekening belum? Kalau belum punya rekening, jangan khawatir. Bawa kartu member dan kartu identitas Anda ke kantor. Anda akan mendapatkan rekening Bank Mandiri Syariah plus ATM-nya. Untuk mendapatkan rekening, Anda cukup membawa uang Rp100.000. Tetapi jangan khawatir, uang Rp100.000 tidak hilang, hanya menjadi saldo mengendap di rekening Anda, plus dikirim keuntungan awal Anda sebesar Rp258.000. Nah, keuntungan Anda tidak berhenti sampai di sini. Satu pasang kiri dan kanan, selain Anda mendapatkan bonus pasangan berupa cash Rp22.500, Anda juga mendapat bonus pulsa di saldo deposit Anda sebesar Rp7.500 setiap pasangnya. Di sini sudah terjadi 4 pasang, Rp7.500 dikalikan 4, Anda mendapatkan pulsa sebesar Rp30.000. Sekarang Anda sudah memiliki pulsa gratis, tanpa kulak, tanpa beli. Dan apabila Anda mau jual, bisa dijual ke semua operator. Seandainya Anda menjual pulsa tersebut, siapakah yang menentukan harga? Iya, betul, Anda sendiri, karena Anda adalah agen. Misalnya, Anda menjual pulsa Rp10.000 dengan harga Rp5.000. Untung atau rugi? Jelas, untung karena pulsa Anda gratis. Atau misalnya, Anda tidak mau menjual pulsa, dipakai sendiri. Untung atau rugi? Sama, tetap untung karena Anda tidak perlu membeli pulsa lagi. Menarik kan? Nah, enaknya di sini, si A, teman Anda, dari subagen bisa juga menjadi agen. Ketika A, teman Anda mengaktifkan I, A yang mendapatkan Rp20.000 karena A yang mensponsorinya. G, teman Anda, juga mengaktifkan C, temannya. G yang dapat bonus sponsor Rp20.000. Anda yang mengawali usaha sebagai agen, berapa yang Anda dapat dari keuntungan bagi hasil dan kerjasama ini? Kita hitung. Ada perkembangan titik 1, 2. Bonus 1 perkembangan titik Rp1.000 dikalikan 2 sama dengan Rp2.000. Ada perkembangan lagi di kanan dan kiri Anda. Maka tercipta pasangan secara otomatis. Meskipun grafiknya tidak beraturan, satu pasang Anda mendapatkan lagi bonus pasangan cash Rp22.500 dan pulsa Rp7.500. Oh iya, ada tambahan bonus lagi. Kita tarik garis tengah dari A, ada kiri dan kanan A, yaitu C dan I. Maka satu pasang yang terjadi untuk A, Anda juga akan mendapatkan bonus duplikasi sebesar Rp2.000 karena Anda yang mengaktifkan A sebagai agen. Demikian pula kita tarik garis tengah untuk G, ada kiri dan kanan G, yaitu C dan H. Anda juga mendapatkan tambahan bonus duplikasi sebesar Rp2.000. Total keuntungan tambahan penghasilan Anda adalah Rp36.000. Yang menarik di sini, Anda tidak kenal I dan J, tetapi ikut mendapatkan keuntungan bagi hasil usaha. Enak kan?
Nah, sekarang di sini terlihat kalau jadi counter, Anda hanya perantara agen dan konsumen, di mana keuntungan yang Anda dapat hanya Rp500 per transaksi dan masih dipotong biaya SMS. Sedang Anda, kalau jadi agen, sebanyak inilah keuntungan yang Anda dapatkan. Sekarang, silakan tentukan pilih jadi agen atau counter. Untuk melipat gandakan keuntungan dan untuk memperoleh hasil yang lebih banyak, ada cara yang lebih mudah yang akan saya jelaskan berikut ini. Ada 3 opsi atau pilihan di usaha ini. Saya contohkan 3 orang yang mempunyai hak usaha yang berbeda jumlahnya, tetapi sama-sama jumlah subagen yang diaktifkannya. Adit mempunyai 1 hak usaha, Yosi mempunyai 3 hak usaha, sedangkan Okta mempunyai 7 hak usaha. Katakanlah, biar gampang, kita sebut saja ini sebuah toko. Adit mempunyai 1 toko, Yosi mempunyai 3 toko, sedangkan Okta mempunyai 7 toko. Nah, kalau toko mereka sama-sama dibuka dalam waktu yang sama, siapakah yang mendapatkan keuntungan paling banyak? Tentu Okta yang mendapatkan keuntungan paling banyak. Karena Okta memiliki 7 toko, tentu pendapatan akan ada di 7 tempat. Adit mempunyai 1 hak usaha, dan Adit mengaktifkan 4 orang teman sebagai subagen. Yosi mempunyai 3 hak usaha, Yosi juga mengaktifkan 4 orang teman sebagai subagen. Sama seperti Okta yang mempunyai 7 hak usaha dan mengaktifkan 4 orang teman sebagai subagen. Mereka sama-sama baru mengaktifkan 4 orang teman sebagai subagen. Kita hitung masing-masing keuntungannya. Adit memiliki 1 hak usaha di sini. Adit mengaktifkan 4 temannya sebagai subagen A, B, C, dan D. Adit mendapatkan bonus sponsor 4 kali 20.000 sama dengan Rp80.000. Kita tarik garis tengah, ada kiri dan kanan Adit. Kita lihat di sini ada 1, 2 pasang. Adit mendapatkan bonus pasangan 22.500 kali 2, Rp45.000. Sedang di bawah Adit ada 4 titik perkembangan. 1 titik perkembangan Adit mendapatkan Rp1.000 kali 4, Rp4.000. Jadi total keuntungan cash yang Adit dapat sebesar Rp129.000. Dan ini belum saya hitung bonus pulsanya. Opsi kedua, Yosi memiliki 3 hak usaha 1, 2, dan 3. Ketiganya memiliki 1 nama, 1 nomor telepon, dan 1 rekening. Hak usaha Yosi yang kedua dan yang ketiga ada di bawah milik Yosi sendiri yang pertama. Artinya, hak usaha yang kedua dan ketiga yang mengaktifkan Yosi sendiri. Dan Yosi juga sama dengan Adit, baru mengaktifkan 4 teman sebagai subagennya, A, B, C, dan D. Kita hitung keuntungan Yosi. Di sini, Yosi mengaktifkan 4 teman sebagai subagen ditambah 2 pengaktifan Yosi sendiri. Berarti, Yosi mengaktifkan 6 kali 20.000. Yosi mendapatkan bonus sponsor Rp120.000. Kita tadi garis tengah, ada kiri dan kanan Yosi. Yosi mendapatkan bonus pasangan 1, 2, 3 pasang kali 22.500 sama dengan Rp67.500. Bonus titik perkembangan di bawah Yosi ada 6 kali Rp1.000 sama dengan Rp6.000. Total keuntungan Yosi adalah Rp193.500. Nah, misalnya Anda mempunyai 3 hak usaha atau 3 toko, tetapi keuntungannya hanya dihitung 1 toko. Mau tidak? Jelas, Anda tidak akan terima. Sama, jumlah yang Yosi dapatkan baru dihitung keuntungan 1 hak usaha. Sekarang kita hitung 2 hak usaha yang kedua dan yang ketiga milik Yosi. Di bawah hak usaha Yosi yang kedua ada 2 titik perkembangan, dan di bawah hak usaha Yosi yang ketiga juga ada 2 titik perkembangan. Ada 4 bonus titik perkembangan lagi untuk Yosi kali Rp1.000. Yosi mendapatkan tambahan bonus titik perkembangan sebesar Rp4.000. Di bawah hak usaha Yosi yang kedua dan ketiga kita tarik garis tengah, terjadi 1, 2 pasang. Yosi mendapatkan tambahan bonus pasangan 2 kali Rp22.500 sama dengan Rp45.000. Yosi juga mendapatkan bonus duplikasi 2 kali Rp2.000 sebesar Rp4.000. Total keuntungan 3 usaha milik Yosi adalah Rp246.500. Opsi ketiga, Okta. Okta memiliki 7 hak usaha dan sama dengan Adi dan Yosi, baru mengaktifkan 4 teman sebagai subagen. Total keuntungan yang Okta dapatkan tentu lebih banyak karena Okta memiliki 7 hak usaha, 1 nama, 1 nomor HP, dan 1 rekening dengan total keuntungan cash sebesar Rp424.500. Ketiga opsi ini selain mendapatkan keuntungan cash juga akan mendapatkan bonus deposit pulsa. Adit mendapatkan bonus pulsa sebesar Rp25.000. Yosi mendapatkan bonus pulsa Rp67.500, sedangkan Okta mendapatkan bonus pulsa sebesar Rp137.500. Nah, dari 3 opsi atau pilihan ini, Anda yang menentukan ingin memiliki hak usaha yang mana. 1 hak usaha modalnya hanya Rp185.000, sedang opsi kedua, Anda memiliki 3 hak usaha, 3 kali Rp185.000. Modal Anda adalah Rp555.000. Hak usaha yang ketiga, 7 kalinya Rp185.000 dikalikan 7. Modal Anda Rp1.295.000. Ketiga-tiganya pilihan modal ini dibayar hanya 1 kali berlaku
berlaku untuk selamanya. Tidak ada sistem hangus, hilang, atau musnah. Keuntungan Anda juga tidak akan berhenti 1, 2, atau hanya 3 bulan saja. Tapi keuntungan Anda akan Anda dapatkan selamanya, bukan seumur hidup. Artinya, kelak nanti Anda juga bisa mewariskan usaha ini kepada anak Anda. Karena modal sekali untuk selamanya dan tentu dengan dana yang sedikit, saya sarankan untuk tidak memilih satu hak usaha. Bukan rugi, tetapi Anda bisa menyesal. Karena apabila Anda memiliki satu hak usaha selamanya, Anda tidak akan bisa menambah jumlah hak usaha Anda lagi. Hanya satu keuntungan saja yang akan Anda dapatkan. Saya kasih contoh. Misalnya, Anda memiliki satu hak usaha, di mana di bawah Anda, kiri dan kanan sudah terjadi perkembangan subagen. Katakanlah dalam 1 bulan Anda sudah mendapatkan keuntungan minimal 1 juta dalam 1 kali kerja. Dan hak usaha yang kedua, Anda memiliki 3 hak usaha. Sama, di bawah Anda, kiri dan kanan sudah terjadi perkembangan subagen. Dan katakanlah dalam 1 bulan, hak usaha Anda yang pertama juga mendapatkan keuntungan minimal 1 juta. Tetapi di bawah Anda tepat, ada 2 hak usaha milik Anda juga. Dan tentu juga sudah akan ada hasilnya. Karena di bawah Anda sudah ada titik perkembangan. Jadi, Anda mendapatkan 3 kali keuntungan. Pilih yang mana? Dalam 1 kali kerja dengan waktu yang sama, hak usaha opsi pertama, Anda mendapatkan keuntungan 1 juta. Atau dalam 1 kali kerja dengan waktu yang sama, hak usaha opsi kedua, Anda mendapatkan keuntungan 1 juta kali 3 tempat keuntungan. Apalagi Anda memiliki hak usaha opsi yang ketiga, jelas keuntungan Anda dikalikan 7 dalam waktu kerja yang sama pula. Sekarang biar adil, kita juga bicarakan resiko. Benar, semua usaha pasti akan ada resikonya. Misalnya, dalam 1 bulan, Anda hanya mengaktifkan 2 orang teman Anda sebagai subagen. Anda menjalankan usaha ini dengan malas. Rata-rata, teman-teman tim kita yang sudah menjalankan usaha ini dalam 1 bulan sudah mengaktifkan minimal 10 orang. Nah, kita asumsikan Anda dalam 1 bulan mengaktifkan hanya 2 orang dan ditiru oleh 2 teman Anda yang Anda aktifkan. Dalam 1 bulan kemudian, teman Anda masing-masing juga mengaktifkan hanya 2 orang teman sebagai subagen. Kemudian dalam 1 bulan berikutnya ditiru lagi teman yang di bawahnya. Mereka juga sama-sama mengaktifkan hanya 2 orang teman sebagai subagen. Dalam grafik ini akan ketemu rumus yang sangat sederhana, yaitu 2 pangkat N. N di sini adalah bulan. Sekarang kita ganti N dengan angka 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Artinya dalam 2 bulan terjadi 4 titik perkembangan. Sekarang kita ganti N dengan angka 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Artinya dalam 3 bulan terjadi 8 titik perkembangan. Nah, sekarang kita ganti N dengan angka 12. 2 pangkat 12 sama dengan 4096. Artinya, di bulan ke-12 terjadi 4096 titik perkembangan. Kita bulatkan saja menjadi 4000, biar gampang menghitungnya. Kita hitung keuntungan Anda di bulan ke-12. 4000 titik perkembangan dikalikan Rp1.000. Di bulan ke-12, Anda sudah mendapatkan untung Rp4.000.000. Masih kurang. Ada sisi kiri dan kanan. 4.000 kita bagi 2, ada 2.000 pasang. 2.000 pasang dikali bonus pasangan Rp22.500 sama dengan Rp45 juta. Masih kurang lagi. 2.000 pasang, Anda juga mendapat bonus deposit pulsa Rp7.500 sama dengan Rp15 juta. Total keuntungan di bulan ke-12 yang akan Anda dapatkan sebesar Rp64 juta. Dan jumlah keuntungan ini baru dihitung hanya di bulan ke-12. Keuntungan bulan pertama, kedua, ketiga, sampai di bulan ke-11 belum saya hitung. Apabila keuntungan di bulan pertama sampai di bulan ke-11 ditambahkan keuntungan di bulan ke-12, dalam 1 tahun Anda mendapatkan total keuntungan sebesar Rp164 juta. Padahal Anda menjalankan usaha ini dengan malas karena dalam 1 bulan Anda hanya mengaktifkan 2 orang teman sebagai subagen. Nah, sekarang kita bicarakan resiko. Misal Anda mempunyai sebuah usaha di mana resiko yang terjadi adalah 10%. Kira-kira usaha Anda masih jalan atau tidak? Pasti masih ya. Atau misal usaha Anda mempunyai resiko yang lebih besar, 30%, pasti masih bisa jalan. Bagaimana dengan resiko 50%? Anda pasti akan ragu untuk meneruskan usaha Anda atau tidak. Sekarang kita ambil resiko tertinggi dalam sebuah usaha. Misal Anda mempunyai sebuah usaha di mana resiko yang terjadi adalah 90%. Kira-kira usaha Anda masih jalan atau tidak? Anda pasti berpikir jelas bangkrut, berhenti, atau total rugi. Tetapi tidak untuk usaha kita. Usaha Anda di sini katakanlah memiliki resiko 90%. Saya asumsikan dari 10 orang teman di bawah Anda yang jalan hanya 1 orang, 9 orang yang lainnya belum mau jalan. Nah, berarti keuntungan yang Anda dapat hanya 10%. Dalam
Dalam 1 tahun tadi, Anda mendapatkan keuntungan 164 juta rupiah. Itu pun kalau jalan semua. Misal, hanya jalan 10%-nya saja. Gampang, tinggal dikalikan saja. 164 juta rupiah dikalikan 10%. Dalam resiko 90%, Anda masih mendapatkan keuntungan sebesar 16 juta 400 ribu rupiah. Kalau dibagi 12 bulan, dalam 1 bulan, Anda mempunyai penghasilan tambahan atau passive income sebesar 1 juta 366 ribu rupiah. Ingat, penghasilan ini dihitung dari Anda mengawali menjalankan usaha ini dengan malas dan beresiko 90%. Pada prakteknya, kita tidak pernah beresiko 90%. Maksimal resiko hanya 40%. Dan bisa dikatakan dari 10 orang teman Anda, yang 4 orang belum jalan. Mungkin karena sedang sibuk beraktivitas. Tetapi jangan khawatir, usaha ini tidak ada sistem hangus, hilang, musnah, target, atau tutup poin. Jadi bisa Anda jalankan kapanpun Anda mau. Menarik bukan? Kita bukan MLM, tetapi networking. Apa yang Anda tahu tentang MLM? Saya gambarkan di sini sedikit grafik tentang MLM. MLM adalah multi-level marketing atau penjualan yang ada tingkatannya. Dalam grafik di MLM, saya tuliskan dari atas. Ketika yang di atas mencari member atau konsumen, katakanlah si A. A ulak sebuah produk dengan biaya rata-rata 2.500.000 rupiah. Dan si A mendapatkan produk-produk yang harus dijual ke konsumen. Si A harus juga target dalam waktu 1 bulan, harus tutup poin, dan tidak mudah untuk menjual produk-produk tersebut karena harga produk yang mahal. Lalu si A akan mencari konsumen atau member sendiri, dan si A harus belajar dulu tentang produk-produk yang akan ditawarkan atau dipasarkannya. Si A belum akan mendapatkan komisi atau mendapatkan peringkat bintang sebelum mereka melakukan ketentuan-ketentuan tersebut. Cukup berat juga ya. Sementara yang atas, apabila mendapatkan member atau konsumen, akan ditaruh di bawahnya dia sendiri. Di sini terlihat, yang atas semakin untung dan yang bawah akan semakin bekerja untuk atas. Dan si A tanpa sadar diperankan sebagai sales, karena A harus menjual produk dalam target, dan setelah produk habis, si A harus kulak lagi ke atasnya. Kalau sistem kerja seperti ini, saya juga tidak mau mengambilnya. Lain dengan sistem kita, networking atau kerjasama jaringan. Misalnya, A mengaktifkan B dan C, sedang Anda berada di bawah C. Kelihatannya Anda yang paling bawah, tetapi jangan khawatir, Anda tidak bekerja untuk A, B, dan C. Dan keuntungan Anda bisa lebih banyak dari atas Anda, meskipun Anda yang paling bawah. Misal A mengaktifkan teman sebagai subagen, pasti akan diletakkan di bawah Anda, karena kita hanya terdiri dari 2 lane, kiri dan kanan. Praktis, Anda juga ikut mendapatkan keuntungan sebagai hasilnya, meskipun Anda belum mengaktifkan teman. Begitu pula dengan si B dan C. Ketika mengaktifkan teman sebagai subagen, akan diposisikan di bawah Anda. Grafik hanya sekedar urutan pendaftaran. Nah, misalnya di kiri A katakanlah sudah ada 200 titik, sedangkan di kanan A sudah ada 50 titik. Berarti si A baru mendapatkan 50 bonus pasangan. Misal di kiri Anda sudah ada 150 titik, sedang di kanan Anda sudah ada 100 titik. Berarti Anda mendapatkan 100 pasang. Kita hitung si A mendapatkan bonus pasangan 50 pasang kali 22.500 cash dan pulsa 7.500 deposit pulsa. Keuntungan A sama dengan 1.125.000 rupiah cash dan deposit pulsa 375.000 rupiah. Sekarang kita hitung keuntungan Anda. Anda mendapatkan bonus pasangan 100 pasang kali 22.500 cash dan pulsa 7.500 deposit pulsa. Keuntungan yang Anda dapatkan adalah 2.250.000 rupiah dan deposit pulsa 750.000 rupiah. Bisa kita lihat keuntungan Anda lebih banyak daripada keuntungan si A yang ada di atas Anda. Menarik kan? Di usaha ini Anda tidak bekerja sendiri, Anda bekerja secara tim, dan Anda akan dibantu dengan tim kita, tim Esmeralda. Bergabunglah dengan kami di peluang usaha sambilan ini. Anda tidak memerlukan banyak waktu untuk menjalankan usaha ini dan bisa dijalankan kapanpun Anda mau. Dengan modal sedikit, sekali bayar berlaku untuk selamanya. Tidak diperlukan orang yang harus pintar dan cerdas di usaha ini, karena kita punya tim yang akan membantu Anda menjalankan usaha ini hingga meraih keuntungan dan kesuksesan. Hubungi teman Anda yang meminjamkan video ini. Kami akan siap membantu Anda untuk menjalankan usaha ini. Modal untuk usaha. Sebuah pertanyaan untuk para pengusaha, baik itu pengusaha besar atau kecil. Misalnya, seorang pengusaha membangun mall atau hotel, katakanlah dengan modal 1 triliun. Dari manakah dia mendapatkan uang modal sebanyak itu? Apakah uang sendiri?
Jelas bukan? Logikanya, semua orang mempunyai masa produktif kerja di antara usia 20 tahun sampai dengan 45 tahun. Artinya, rata-rata orang efektif kerja hanya 25 tahun. Bisakah dalam 25 tahun orang bekerja menghasilkan uang 1 triliun? Tentu tidak. Pengusaha besar, mereka mendapatkan modal dari hutang bank atau investor. Sekarang kita melihat pengusaha kecil, katakanlah seorang petani. Petani kula atau membeli benih padi, pakai uang sendiri bukan? Bukan, petani mengambil utang dari koperasi atau KUD. Dan lebih hebatnya lagi, petani tidak bisa memprediksi faktor alam. Misalnya, ketika saat panen tiba, mungkin terjadi banjir, hujan deras, angin, hama, dan lain-lain. Tetapi, petani tetap mempunyai semangat berusaha. Ini yang intinya bisa kita contoh. Kalau kita mau merubah keadaan yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Tentu, spekulasi modal usaha kita lebih ringan dibandingkan dua contoh pengusaha yang saya sebutkan tadi. Katakanlah, pilihan modal usaha kita yang paling banyak adalah Rp1.295.000 dan dibayar sekali berlaku untuk selamanya. Apakah jumlah tersebut terlalu besar untuk sebuah modal usaha? Kita bandingkan dengan satu contoh lagi. Kira-kira uang Rp1.295.000 bagi seorang tukang tambal ban sudah bisa buat membeli kompresor atau belum? Harga sebuah kompresor second yang bisa buat memompa roda mobil sekitar 2 juta. Bisa Anda bandingkan sendiri perbedaan modal contoh-contoh tersebut.